masih diinterupsi pemirsa. Tadi seperti kata Mbak Lulu, kayaknya Mbak Lulu berharap banget bahwa PDI Perjuangan akan jadi oposisi. Jadi gimana Bang Masinton? Ya mudah-mudahan nanti PKB ya mau nemenin. Nah tentu kenapa kita sadar bahwa prinsip dalam bangun bangsa ini gotong royong. Politik itu nggak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Nah hari ini kan semua tahapan proses pemilu ya, baik pilpres, pileg yang baru selesai kan pilpres itu pun belum semua juga, MK masih ada PT UN dan kemudian pileg ini masih berproses di MK. Ya. Nah tentu selesai seluruh tahapan ini kita pasti bangun komunikasi politik ke seluruh pimpinan-pimpinan partai politik. Jadi nanti Mbak Lulu juga pasti dikomunikasikan. Iya kan, pasti begitu. Tapi PDIP ini juga ditunggu juga Bang Masinton, karena misalnya PDIP diharapkan menjadi inisiator hak angket di DPR, juga nggak kelihatan tajinya Bang Masinton. Bahkan PKB juga nunggu Mbak Lulu ya. Jadi hak angket itu jadi apa enggak sih Bang? Loh iya, kalau oh iya jadi atau oh iya nggak jadi? Kalau bicara interupsi. Yeah. Boleh saya menghayal ya? Ini menghayal ya? Ini menghayal ya? Menghayal ya? Monggo Bang, monggo. Ini gerobak yang namanya PDI. Oh my God. Terus ini ibu gitu loh. Ibu siapa Mbak? Ibu lah pokoknya ibu. Okay. Terus ini Hasto. Ini Puan. Hei Puan, kamu ke sana. Hai Hasto, kamu. Gerobak nggak jalan-jalan kan di tempat kan? Ini yang ditunggu sama beliaunya itu loh. Gimana gerobaknya nggak jalan? Hasto narik ke situ, Puan narik ke situ. Kita tidak terdistract dengan benar Bang. Enggak. Di PDI Perjuangan itu ketika keputusan diambil pasti semua berjalan dan bergerak. Nah kita kan nggak mau langkah terburu-buru. Apapun itu politik itu tidak bisa disikapi secara emosional, reaktif dan lain-lain seperti itu. Maka kami PDI Perjuangan menunggu seluruh proses tahapan pileg ini selesai, yang ini 15 Mei ya selesai, maka 24, 26 Mei ini PDI Perjuangan segera melakukan konsolidasi melalui Rakernas itu. Rapat Kerja Nasional seluruh Indonesia itu di Ancol nanti. Nah dalam rangka memutuskan langkah-langkah politik strategis itu. Karena apapun politik itu tidak bisa lepas dari apa sih aspirasi dari masyarakat baik di berbagai wilayah daerah Indonesia. Oke. Ada interupsi. Oh dari mahasiswa dari UI, silakan. Silakan berdiri. Jangan telat kalau interupsi wal mahasiswa ya. Sebelumnya terima kasih. Perkenalkan nama saya Nabila Wasilah Rahmi. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Mungkin sangat menarik ketika melihat semangat dari koalisi-koalisi yang ada di sini. Sebenarnya saya penasaran aja, sebenarnya pas dari awal ketika kita melihat sebelum pemilu itu, semangat dari koalisi nomor 1 dan koalisi nomor 3 itu kan terus menggaungkan bahwa koalisi nomor 2 ada penyeludupan hukum, kemudian juga adanya pelanggaran konstitusi, dilanjutkan dengan lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90. Namun setelah baru-baru ini kita lihat bahwa ada pergerakan. Lantas pertanyaan saya adalah, apakah ini semata-mata untuk rakyat atau semata-mata untuk kepentingan partai politik saja? Kemudian yang kedua, ketika kita melihat semangat dari koalisi perubahan bahwa akhir-akhir ini sudah menunjukkan adanya pendekatan dengan koalisi yang menang untuk masuk ke pemerintahan. Pertanyaannya adalah bagaimana koalisi dari perubahan ini terus mempertahankan semangatnya ketika mereka itu masuk ke dalam rezim pemerintahan. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Jangan-jangan cuma gimmick. Ya, gini ya. Saya punya ilustrasi juga. Yang dulu suka menyelepet Pak Prabowo, sekarang masih nggak selepetan itu. Ini, apa jajan gimmick? Saya punya ilustrasi begini. Kita punya agenda perubahan nih, seperti yang disampaikan oleh Gus Imin ke Pak Prabowo. Pertanyaannya ketika kita dinyatakan kalah gitu kan oleh KPU dan melalui putusan di MK, lalu kemudian agenda perubahan itu lalu kita masukkan di laci dan kita akan menunggu 5 tahun lagi baru kita buka lagi dan kemudian kita tawarkan ke rakyat. Atau kita mengambil momentum terbaik apapun caranya memperjuangkan agenda ini untuk kemudian bisa dijalankan oleh pemerintah. Dan itu juga menurut saya sebuah kemenangan. Kenapa? Karena politik tetap kita lakukan dan kita jalankan apapun situasi kondisinya. Ya kan? Kemenangan bagi partai atau kemenangan buat konstituen? No, ini tentang rakyat dong. Kan agenda perubahan itu adalah kontrak terhadap rakyat. Dan agenda perubahan itu kita yakinin itu memang baik untuk rakyat. Maka kalau kita yakin bahwa agenda ini baik,
kalaupun toh misalnya kita dinyatakan itu kalah dan tidak kemudian memerintah ya, tidak punya kekuasaan di situ, lalu apakah kemudian kita egois lalu kita naruh di laci dan kemudian kita tutup gitu. Berarti kesimpulannya adalah sudah ditemukan jalan tengah antara perubahan dengan keberlanjutan. Enggak jauh. Bisa juga. Enggak gitu. Mbak Lulu, aku sedang ingat Oki Mandasari loh, kudungnya itu loh. Apakah kalau orang geruduknya gitu selalu memberontak? Cocok ya. Jadi gini, pernah dengar kan? Tidak ada yang tetap di dunia ini. Yang tetap hanyalah perubahan. Betul kan? Jadi semuanya berubah, matahari walaupun tetap berubah kan, itu molekul-molekulnya berubah. Nah, kalau PKB sekarang berubah sikap nggak apa-apa, misalkan mau ke Pak Prabowo. Memang koalisi perubahan, jadi sikapnya berubah-ubah. Betul. Enggak juga ya. Perubahan apa labil kan ada berarti. Hari ini kita masih sama-sama ada di koalisi pemerintahan Pak Jokowi. Kita masih punya agenda-agenda yang sangat penting di DPR. Sebenarnya cara kita menguji yang paling sederhana adalah apakah kita memiliki kesanggupan untuk menuntaskan agenda-agenda yang penting untuk rakyat di DPR, dan itu kemudian juga disepakatin oleh Gerindra. Itu penting, termasuk juga PDIP. Contoh misalnya kita punya undang-undang, ini PPRT ada 20 tahun Pak. Tidak bisa disahkan dan ini nomor sewu mentok di meja pimpinan. Pimpinan itu ya Mbak Puan, tapi juga di situ ada Gerindra dan sebagainya. Atau kemudian undang-undang tentang perampasan aset. Nah, ini kalau kemudian sepakat dengan ide besar bagaimana Indonesia akan kita bangun lebih baik, dan kemudian Pak Prabowo di satu sisi juga meyakinkan beliau akan mengusung keberlanjutan. Keberlanjutan itu berarti sesuatu yang baik dong. Karena ini juga sebenarnya permintaan pemerintah RUU tentang perampasan hak aset. Kenapa ini juga kemudian tidak jadikan agenda? Kan begitu. Nah, begitupun juga PDIP. Nah, saya kira kita punya momen 5 bulan untuk menguji masing-masing siapa akan kemudian firm ya ada di mana ya, kalau agenda legislasi ini bisa kita tuntaskan. Bang Daniel, Anda yakin nggak sih dengan PKB? Dengan segala macam gula-gula di depan ini, jangan-jangan ini hanya semacam gula-gula politik, tapi nanti ujungnya ninggalin lagi. Ya, kesejatian dari perubahan itu kan keberlanjutan. Jadi perubahan yang berlanjut kira-kira begitu. Kalau kami sih berharap Pak Prabowo itu ya yang jelas begini, salah satu kekuatan Pak Prabowo selama ini itu bisa membangun tim yang kuat. Jadi loyalitas tentu adalah syarat mutlak di Pak Prabowo, dan kalau kemudian itu bisa dijaga, tentu Pak Prabowo welcoming dengan sangat. Tapi bagaimana Bang Daniel juga Pak Prabowo menjaga hati dari koalisi yang sejak awal sudah bersama Pak Prabowo, tiba-tiba ada partai yang di ujung-ujung nih masuk seperti PKB ini? Iya, kan dalam satu jamaah ada jamaah masbuk, yang sejak ya? awal terakhir ada jamaah masbuk. Tentu jamaah masbuk itu berbeda dengan jamaah yang sudah ikut sholat sejak awal. Jadi jangan berharap banyak menteri ya? Tapi kan PKB itu Bang Daniel analoginya. Kami juga pernah merasakan jadi jamaah masbuk. Ya. Jadi kami paham situasi kebatinan PKB, P3 dan sebagainya. Jadi gini, Pak Prabowo itu sudah merasakan semuanya. Jadi sehingga beliau bisa merasakan perasaannya PDIP, bisa merasakan perasaannya PKB dan semua partai. Nah, oleh sebab itulah, karena beliau paham sekali suasana kebatinan semua partai dan semua tokoh politik, beliau tahu bagaimana mentreatment semuanya. Bang Daniel, tapi analoginya PKB adalah tadinya udah berdiri di belakang imam nih. Terus keluar, entah jajan cireng kayaknya. Mungkin terus baru jadi masbuk. Bukan, waktu itu mungkin batal wudhu, kemudian keluar, balik lagi jadi jamaah. Saya setuju, Pak Prabowo orangnya sangat, saya kebetulan dekat walaupun nggak terlalu dekat, sangat mengerti perasaan orang. Tapi saya nggak yakin Pak Prabowo ngerti perasaan Mas Hinton. Aku nggak yakin. Merasa Mbak. Mas Hinton itu sebuah misteri. Saya dari di ruang makeup itu saya korek-korek Bang Mas Hinton, nggak keluar juga loh. Ya, misteri itu. Jadi tanggal 26 nih Bang Mas Hinton, 26 Mei. Ya, 24-26 itu ada Rakernas PDI Perjuangan. Nah itu tentu bagi kita adalah langkah politik yang saya katakan tadi itu tidak bisa disikapi secara reaksioner gitu ya, menyikapi ini. Tetap dengan butuh langkah yang memang benar-benar firm kita bisa ambil atas situasi ini untuk melangkah ke depan. Nah sekarang Pak Ma, semua partai bicara tentang ramai tentang ya ingin ikut dalam gerbong pemerintah,
Apapun itu alasannya, dukung pemerintah meskipun kami nggak dapat menteri, kami ikhlas, retorikanya kan begitu. Semua, ya jangankan partai politik, relawan yang nggak punya secara politik gitu ya, gerbong politik begitu juga dia pengen jabatan kok. Begitu loh, apalagi partai politik, kan begitu. Ada ideologi, ada program yang harus dia perjuangkan dan dia bertanggungjawabkan kepada konstituennya. Nah tentu langkah kami ya, tentu Bu Mega kan dalam mengambil keputusan itu bukan tipikal orang yang emosional atau kalau sama Pak Jokowi, Bu Mega masih emosional nggak sama Pak Jokowi dan keluarganya? Itu kan urusan lain lah. Kalau orang ingkar itu yang nggak perlu kita bahas lagi. Pasti memiliki kekuatan di parlemen, kita baru punya bargaining power yang jelas gitu. Kalau tidak kan kita masih harus dalam tahap berjuang. Kalau yang lain-lain mungkin sekarang sudah bisa menawarkan sesuatu. Tapi kalau menurut kami sangat bijak kalau kita harus memperjuangkan dulu ini sampai kemudian kita punya bukti bahwa ada sekian kursi yang P3 miliki dan itu tentu akan signifikan untuk menjadi bagian dari pemerintahan untuk memperkuat parlemen. Kalau ternyata di MK nanti kalah, gugatannya tidak terkabul, apa yang akan dilakukan oleh P3 Mbak Lia? Kita lihat nanti ya, karena kalau sekarang ketika kami sudah memperlihatkan jelas ya, begitu banyak bukti-bukti yang bisa kita presentasikan, yang bisa kemudian kita tunjukkan bahwa neraca antara jumlah suara yang P3 kumpulkan dari data C1 yang kita miliki itu sangat berbeda dengan KPU dan bisa kita buktikan, maka MK harus menghitung ulang. Dan MK harus menyatakan sebenarnya suara P3 berapa. Dibandingkan katanya ada yang bergeser ke partai yang nggak lolos juga sebenarnya, benar? Ada yang seperti itu, ada juga beberapa kasus di mana ada penggelembungan suara yang diambil dari suara tidak sah atau suara pemilih yang tidak hadir, sehingga neraca antara pemilih yang hadir dengan suara sah menjadi sangat berbeda dan itu mempengaruhi kemudian persentase parliamentary threshold-nya P3. Nah itu yang harus kita perjuangkan dulu. Jadi kami fokus di situ sambil kemudian di pimpinan kami sedang menggodok kita kalau misalnya nanti ingin memutuskan fungsi P3 ini dia bisa menjadi lebih maslahat menjadi apa. Kalau dalam fungsi untuk berseberangan dengan pemerintahan, kekuatan kita sebesar apa? Dibanding kalau misalnya menjadi bagian dari pemerintahan gitu. Oke, Karena kalau mau jadi oposisi juga harus sangat kuat dan harus ditunjang dengan koalisi dengan partai-partai lain yang manfaat dan mudarat seperti itu ya. Iya. Bentar, Mbak, saya mau nanya. Menurut Romahur Muzi itu sebelum Ganjar Pranowo dilantik, Pak Jokowi ketemu pemimpin P3, Pak Mardiono di Depok. Nanti Pak Ganjar mau deklarasikan. Tolong dibantu. Artinya yang naruh P3 di PDI, benar nggak Pak Jokowi? Kita akan lihat nih saya jawabannya. Kita akan kembali usai jeda, tetap diinterupsi.